maka kita harus bisa meningkatkan kualitas servis kita, kualitas kerjaan kita, kualitas sistem mekanik kita. Salah satunya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat teman-teman pecinta channel tutorial tentang gulung dinamo, baik bagi para pemula ataupun yang sedang belajar tentang gulung menggulung soal dinamo apapun, tidak salah lagi apabila kalian memilih Gesang Mas Channel ataupun Gesang Mas Channel You untuk terus belajar, memberikan di sini channel ini memberikan edukasi pembelajaran dari awal hingga akhir secara detail ya. Semua dikupas tuntas dan tidak ada hal yang dirahasiakan dari yang kecil sampai pada hal yang besar. Tentunya buat panjenengan semua yang sedang belajar, dengan menyimak tutorial ini sudah terbukti banyak ya, banyak para pemula yang sekarang sudah mulai mandiri, merasa puas, kemudian bisa buka usaha sendiri hanya dengan mengikuti tutorial dengan penjelasan-penjelasan yang detail, gamblang dan sangat mudah dipelajari. Karena banyak sekali diberikan di sini skema, data ya, itu pun juga diberikan oleh channel Gesang Mas Channel. Dan di sini kami bekerja sama dengan dua channel, Gesang Mas Channel dan Gesang Mas Channel ini, dengan maksud untuk memperluas dan mempermudah pengembangan daripada konten ataupun tutorial pembelajaran agar semakin mudah dan cepat untuk ditemukan bagi para pemula yang sedang belajar. Yuk kita simak. Kali ini ada sebuah video yang akan menyampaikan tentang keunggulan tentang dinamo rombakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat berjumpa lagi dengan saya Gesang Mas Channel di sini ya. Kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, yang jauh yang dekat ya, yang di kota, yang di desa, bahkan di mancanegara sekalipun ya. Dan khususnya pada para pemula yang sedang usuk dan serius belajar dunia gulung menggulung dinamo ya. Dan saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang bagi para pemirsa yang baru menemukan Gesang Mas Channel ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, semoga bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, dalam kesempatan yang pendek ini kebetulan saya lagi agak kosong ya. Ya, kerjaan lagi agak kosong, sudah selesai semua. Saya sudah selesai gulung submersible 2 teman-teman ya. Itu sudah orang jauh ya. Udah selesai yang kecil-kecil. Yang setengah HP yang 2,5 inci udah selesai. Cuman sekarang saya akan memberitahukan kepada para pemula khususnya yang ingin segera naik daun, pemula naik daun, segera kondang bagusnya di depan para masyarakat ini penting ya. Tak sampaikan bahwasanya salah satu syarat kita itu dikenal baiknya dunia perbengkelan kita di depan para masyarakat konsumen pada umumnya ya, maka kita harus bisa meningkatkan kualitas servis kita, kualitas kerjaan kita, kualitas sistem mekanik kita. Salah satunya itu dengan cara meningkatkan tenaga pada dinamo. Ini penting sekali karena ini adalah trik saya yang saya temukan sendiri. Ternyata alhamdulillah ya, sukses. Jadi singkat ceritanya begini teman-teman ya, saya barusan menemukan sistem. Ya ini sudah saya ada di depan mata. Saya barusan menemukan sistem yang saya temukan sendiri, saya nggak belajar dari siapa-siapa. Saya terbiasa mengubrak-abrik data ya, rombakan itu saya senang sekali merombak-rombak. Udah menemukan satu sistem lagi, di mana sekarang saya senang merombak dinamo pompa air Panasonic yang 200 watt. Ini adalah terbanyak di tempat saya. Konsumen atau masyarakat pemakai pompa air terbanyak itu 200 watt. Pompa air baik yang Sanyo maupun yang Panasonic. Itu ada lagi persamaannya yaitu dengan Kyodo, ada lagi persamaannya dengan apa itu, ada lagi satu lagi itu, jarang-jarang tapi ya. Ini saya sudah beberapa kali merombak, tenaganya bagus. Bahkan hari ini saya menghadapi pesanan konsumen. Karena dia sudah berhasil ya,
Udah satu kemarin beberapa 3 hari yang lalu yang gulungkan di sini Panasonic 200 watt, jauhnya 100 meter, mesinnya 2 kemarin. Tapi sekarang dipasang 1 aja alhamdulillah udah sampai di rumah. Atau kalau mau tetap pasang 2 tambah besar luar biasa ya, gitu kelebihannya. Dan ini pesen lagi gitu loh. Berarti memang benar-benar terbukti sampai di konsumen ya. Yang dulu ada juga konsumen datang itu udah diceritakan sama tetangganya. Tetangganya pun iri dan pesan ke tempat saya. Akhirnya daya dorong jarak jauhnya itu tersampaikan gitu ya. Oke teman-teman ya, sekarang jangan saya terus yang digambar ya. Saya akan menyampaikan perbedaan, kelebihan dan perbedaan serta kelemahan serta kelebihan dan kekurangan dinamo rombaan dan dinamo standar. Oke teman-teman, di depan saya ini ada 2 buah dinamo ya, motor pompa air sama-sama Panasonic 200 watt atau Sanyo 200 watt, sama yang model sekarang, atau Kyodo ya, 200 watt, barangnya sama itu juga. Perbedaannya teman-teman ya, ini sudah saya tulisi ya, ini dinamo super power 200, karena nanti saya akan taruh di instalasi ya, supaya nanti kita bisa membedakan. Kalau sudah ditulis begini, ini ada tulisannya 200 watt rombakan dorong jauh kuat, nah, sampai saya tulisi begitu ya. Jadi ini yang standar yang biasa. Terus apa kelebihan dan persamaan kekurangan masing-masing dinamo ini? Oke ya teman-teman, tak ceritakan, ini pemula harus tahu karena ini penting. Kalau ini adalah standar ya. Pertama, standar itu kawat runningnya menggunakan kawat 0,55 ya. 0,55, bahkan yang tembaga yang kemarin itu sebelum berubah menjadi aluminium itu sebagian pakai 50 teman-teman. Tenaganya ya minim sekali ya. Cuman karena tembaga mahal akan diperminim gitu dari pabriknya. Tapi ini tak kasih 0,55, runningnya malnya mal 4 ya, atau mal 3 bisa, mal 5 juga bisa. Terus startnya 0,40 ya. Kalau ini mal 5 hitungannya, kalau ini ya saya bikin standar dulu ya, saya sampaikan standar, teman-teman bisa mencatat datanya ya, boleh mencatat datanya walaupun saya sebut lewat kata-kata. Kalau mal 5 ini 1/5 ya, 1/5 itu mal pertama, hitungannya 47, yang kedua 47, yang ketiga 77, yang keempat 77, yang kelima 47 lagi. Ini adalah runningnya untuk yang 055 ya. Oke ya, ini kan sudah disampaikan ya, bahwasanya ini saya takut mic-nya mati lagi ya, saya cek lagi. Ini tadi data runningnya, sekarang startingnya itu startnya 4 ya. Kalau mal 5, runningnya 5 itu startingnya 4, 1/7 ya, itu 65, 1/9 ya, itu 65 lagi, itu 1/11 itu 130 ya. Terus yang terakhir itu 65 lagi. Ini data standar ya. Data standar. Ini kalau malnya 5 dan 4. Kalau malnya 3 ya, ini 3 ini berarti malnya 3 bisa juga. Itu lompatnya 1/8 ya, teman-teman. 1/8 mungkin lompati 6. Boleh didikte ya, boleh ditulis, saya dikte. Tapi hasilnya sama saja ya. Itu hitungannya mal 1 itu 90, mal 2 90, mal 3 90. Terus startingnya kawatnya masih sama 040, malnya 3 juga, malnya masih mal yang tadi. Itu 110, 110, 110. Gampang ya, nggak ada penumpukan. Oke, dan ini kalau dipasang daya hisapnya sama ya, paling-paling 2 batang pipa. Ya, 2 batang pipa hisapnya yang standar, yang normal.
Hisapnya 2 batang pipa saja ke bawah. Oke, terus bedanya dengan ini apa? Terus ini ya totalnya ya, teman-teman, totalnya ini runningnya ini habisnya sekitar 4,1 on ya. Terus startingnya 2,5. Siapkan itu, walaupun sisa nanti ya lumayan lah ya, daripada kurang nyambung nanti. Ya, siapnya itu totalnya ini sekitar 6, sekian on ya totalnya. Oke, sekarang perbedaan yang dirombak ini apa? Ini saya menemukan rombakan yang super ya teman-teman, sudah beberapa kali kemarin, yang terakhir ini. Biasanya saya ngerombak itu dengan mal yang sama, kawatnya saya naikkan 0,60, itu pun sudah bagus ya. 0,60 hitungannya saya samakan, cuman kawatnya saya naikkan. Terus startingnya saya rubah menjadi 45 atau 50 gitu ya. Itu sudah naik daya dorong dengan mal yang sama. Tapi sekarang saya menemukan cara yang lebih berbeda teman-teman ya. Yang berbeda, yang lebih dahsyat lah ya gitu. Ini kawat runningnya saya pakai 0,65. 0,65 dengan cara runningnya itu mengikuti memakai mal 42 ya. Mal 42. Jadi kalau mengikuti mal biasanya nggak muat ya teman-teman, nggak muat. Kalau mengikuti cara biasanya nggak bisa. Kecuali harus dirubah menjadi mal 4 itu dipenuhi dengan running semua, nggak ada yang numpuk gitu. Kalau ini masih pakai numpuk, misalnya mal 54 itu masih pakai numpuk. Ya. Ini 0,65 ya, 1 ke 6. Hitungannya 70. 1 ke 8 70, 1 ke 10 70, 1 ke 12 juga 70. Jadi 70 semua hitungannya untuk yang running dengan menggunakan kawat 0,65 ya. Terus startingnya ini cuma mal 2 saja ya, dengan menggunakan kawat 0,50 ya. 0,50 hitungannya ya dipenuhi ini sampai 120 lilit hitungannya ya. 120 lilit per lubang, cuman dua lubang saja ya, 2 kiri 2 kanan. Nah, cara penyambungannya ya seperti ya, lihat video-video yang lain saya, cara ngulungnya yang mal 42 sama persis ya, apapun baik pompa air maupun itu apa itu mesin jahit ya sama saja cara ngulungnya, yang penting mal 42 ya, begitu-begitu saja. Terus ini kapasitornya menggunakan kapasitor 14 mikro. Bayangkan kalau yang standar ini masih menggunakan antara 6 sampai 8 mikro ya, karena menggunakan kawat starting 0,40. Kalau ini sudah pakai 0,50. Ini standarnya pakai kapasitor 14 mikro aman ya, sudah dicoba bertahun-tahun atau berbulan-bulan nggak ada masalah apa-apa. Tetap aman, rusaknya kalau kecelup saja ya, atau kerendam itu baru. Kalau ini ya kapasitornya antara 6 dan 8. Kalau ini boleh 12,5 sampai 14 mikro. Ya, sampai 14 mikro. Terus ini persamaannya apa? Daya hisapnya juga sama dengan ini, paling-paling 2 batang pipa kalau 2 hisapnya. Cuman bedanya kalau ini dorong 100 meter, mungkin kawatnya sudah melemah karena apa? RPM-nya menurun, bukan kawatnya melemah ya. RPM-nya melemah karena kawatnya kecil ya, 0,55. Jadi ketika dorong 100 meter ketimpa air segitu panjang di dalam pipa dorongnya itu yang 100 meter itu, logikanya dia tuh berat ya. Akhirnya RPM turun menjadi, apalagi strom sedang turun ya, spanning atau listrik itu turun jadi 200, tambah lemes banget ya gitu. Jadi enggak sampai dorong 100 meter, paling-paling keluar seperti orang anyang-anyangan itu ya, kecil gitu. Berbeda dengan ini, perbedaannya apa? Kalau ini daya dorongnya jauh 100 meter misalnya, ini dikasih kawat besar, itu mempertahankan RPM ya, putaran per menit itu bertahan. Kalau ini putaran per menit sama-sama, kalau kosong itu 2.800 putaran per menit ya, sama. Tapi kalau ini kena beban berat, melemah. Kalau ini kena sama-sama bebannya, ini masih melawan, masih punya daya dorong yang lumayan gitu ya. Perbedaannya gitu. Karena apa? Kawatnya runningnya besar 0,65, terus startingnya besar, kapasitor juga tambah besar. Yang jelas RPM 2.800 itu kalau jarak 100 meter masih belum begitu turun ya, kurang paling dikit ya, misalnya 2.850 menjadi 2.000
700 atau gimana gitu masih belum terasa turunnya. Cuman kalau yang ini mungkin sudah banyak turun dari 2.500 jadi 2.200. Jadi jauh terpaut ya. Ini penjelasan logikanya begitu teman-teman. Dinamo rombaan itu logikanya begitu ya. Jadi demikian ya teman-teman ya. Ini saya sering menciptakan begini dan sudah teruji, bahkan konsumen sering ada banyak yang meminta dirubah aja lah biar tambah kencang. Hari-hari akhir ini terakhir banyak ya merubah, bahkan semi jet sampai jet pump sampai ini dirubah, yaitu apa, kawatnya dirubah dibesarkan, kita buat mal 4 dan 2, jadi apa bisa muat banyak untuk runningnya. Tenaga inti pada running ya, ini startingnya hanya membantu dorong sedikit ya, dorong, mempunyai daya dorong. Kecuali yang pakai platina itu nggak ada fungsi dorongnya, dinamo startingnya ini, bagian starting nggak ada dorongnya. Karena apa? Putus total di platina. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa praktek dan paham sedikit penjelasan tentang perbedaan dan apa data ya. Ini datanya boleh dicatat ya. Mudah-mudahan paham dan bisa praktek dan berhasil ya para pemula dan para teknisi pemula. Sampai di sini dulu. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.